Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Sari dengan NIM terakhir 2104. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 11, yaitu manajemen pemasaran dengan mata kuliah bisnis dan manajemen, dosen pengampu Ibu Ulfa Hidayati MM. Makalah ini disusun oleh 3 orang. Yang pertama, Siti Sakirna, Muhammad Rusdi Anugrah, dan Syarif. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan materi yang telah disajikan oleh pemateri. Yang pertama itu ada manajemen pemasaran, merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan membeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Yang kedua itu penjelasan fungsi pemasaran terpadu, saling mendukung antara lain analisis pemasaran, segmentasi pasar, menetapkan pasar sasaran, penempatan pasar, perencanaan pemasaran. Yang kedua itu bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah kombinasi dari berbagai faktor yang dapat dikontrol oleh individu atau perusahaan untuk mempengaruhi para pelanggan atau konsumen dalam melakukan pembelian barang atau pemakaian jasa yang ditawarkan. Ketujuh konsep bauran pemasaran atau marketing mix. Yang pertama itu ada produk, yang kedua harga, yang ketiga lokasi, yang keempat promosi, yang kelima orang proses, yang keenam bukti fisik. Pembahasan selanjutnya itu riset pemasaran, segmentasi, targeting, dan positioning. Riset pasar atau pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Marketing research harus dilakukan secara sistematis, yakni mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil market research yang diperoleh. Adapun jenis-jenis riset pemasaran atau pasar. Yang kedua, objek riset pemasaran. Yang ketiga, pengertian dan kelebihan segmentasi, segmenting, targeting, positioning. Yang keempat, cara menerapkan model segmenting, targeting, positioning. Yang kelima, menentukan target atau sasaran. Yang keenam, memposisikan produk atau positioning. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu perilaku konsumen memahami pembeli adalah model rangsangan atau tanggapan seperti yang diperlihatkan pada gambar di atas. Rangsangan pemasaran dan lingkungan masuk ke dalam kesadaran pembeli, karakteristik dan proses pengambilan keputusan pembeli menghasilkan keputusan pembeli tertentu. Tugas manajer adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran pembeli antara datangnya stimuli luar dan keputusan pembeli. Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian. Yang pertama itu ada faktor budaya yang terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Yang kedua, faktor sosial yang terdiri dari kelompok acuan dan peran dan status. Yang ketiga, faktor pribadi, usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup. Yang keempat, faktor psikologis yang terdiri dari motivasi, persepsi, dan keyakinan dan sikap. Pun kelebihan dan kekurangan dari makalah ini yaitu kelebihannya menggunakan kalimat yang sederhana dan bahasa yang mudah dipahami. Namun adapun kekurangannya yaitu tidak terdapat footnote atau catatan kaki dan sumber referensinya kurang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.